Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama melanjutkan kajian kitab tasawuf dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syikandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kajian ini akan semakin memperjelas keimanan kita, mempertegas keyakinan kita, dan juga memperindah pribadi kita, akhlak kita sebagai hiasan di dalam perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini Syekh Ibnu Athaillah menukilkan di dalam kitabnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mastauda'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati dzahir. Mastauda'a, apa yang tersembunyi, fi ghaibis sarair, di dalam rahasia kegoiban. Dalam hal ini rahasia kegoiban yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah tentang nur ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau cahaya ma'rifat kepada Allah. Dikatakan sebagai ghaibis sarair, yaitu rahasia kegoiban. Zahara fi syahadati dzawahir, itu akan nampak. Jadi cahaya kegoiban tadi, nur ma'rifat tadi akan nampak secara dohir, akan nampak secara dohir di dalam diri kita. Nah, penjelasan dari kalimat ini, dari kalam ini berkaitan dengan ya'rifu biha halan, jadi mengenai ma'rifat, hal-hal yang berkaitan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah penting sekali saudara-saudara sekalian, bahwa bagi seseorang yang di dalam qalbunya, di dalam hatinya ada cahaya ma'rifat atau nur ma'rifat tadi, maka cahaya ma'rifat itu akan terpancar menyinari seluruh zahirnya, seluruh anggota badannya, seluruh gerak-geriknya akan disinari oleh nur ma'rifat. Nur ma'rifat ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tanamkan nur ma'rifat itu ke dalam qalbu seorang hamba. Nah, apabila seorang hamba tadi dikaruniai nur ma'rifat oleh Allah ke dalam qalbunya, maka nur ma'rifat tadi akan menyinari seluruh anggota tubuhnya, seluruh gerak-geriknya. Ya, artinya apabila nur ma'rifat itu ada di dalam qalbu seseorang, maka matanya akan disinari oleh nur ma'rifat, telinganya disinari nur ma'rifat, lidahnya disinari nur ma'rifat, tangannya, kakinya, seluruh anggota badannya akan disinari dengan nur ma'rifat tadi. Penuh pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, seperti misalkan nur ma'rifat mempengaruhi mata. Seorang hamba yang dipengaruhi oleh nur ma'rifat, ketika matanya memandang sesuatu, maka yang dia lihat adalah kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Apapun yang dia lihat pasti akan berkaitan dengan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada hal-hal lain. Sehingga dengan demikian dia memandang sesuatu penuh dengan keindahan. Dia akan menemukan keindahan ketika memandang sesuatu, karena yang dia pandang adalah kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah. Hadir Allah di situ. Ya. Terasa hadirnya Allah ketika dia memandang sesuatu. Oleh karena itu pancaran matanya tentu saja akan mengandung hikmah. Pancaran matanya akan mengandung manfaat. Dia akan melihat kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan matanya digunakan juga untuk hal-hal yang bermanfaat, yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nur ma'rifat ini kalau mempengaruhi telinganya, maka yang dia dengar adalah kalam-kalam Allah. Dia lebih asik mendengar kalam-kalam Allah dibandingkan yang lain, dibandingkan suara-suara lain, suara-suara bising, suara-suara, apalagi suara-suara kemaksiatan. Itu sudah tertolak oleh nur ma'rifat tadi. Dia sudah tidak mau untuk mendengarkan suara-suara yang mengandung unsur kemaksiatan. Telinganya sudah tidak mau mendengar. Tidak merasa nyaman, tidak merasa nikmat ketika mendengar suara-suara maksiat. Justru sebaliknya, telinganya akan merasa nikmat, ya, merasa indah, merasa damai ketika mendengar kalam-kalam Allah diperdengarkan lewat telinganya. Dan telinganya akan digunakan untuk mendengar kalam-kalam Allah. Dan nur ma'rifat ini juga akan punya kemampuan untuk mendengar suara-suara yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar suara kodok, maka yang dia dengar itu adalah tasbihnya kodok-kodok. Jadi bukan suara kongkong kodok, tetapi telinganya mendengar bahwa itulah binatang-binatang itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar suara gemerisik daun, maka yang dia dengar adalah puji-pujian dari daun-daun itu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terdengar oleh dia. Oleh karena itu, dia sudah tidak asik lagi untuk mendengar hal-hal yang berbau kemaksiatan. Inilah indahnya efek daripada nur ma'rifat yang ditanamkan oleh Allah kepada qalbu seorang hamba. Oleh karena itu nur ma'rifat ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Begitu juga ketika nur ma'rifat menyinari lidahnya, maka tiada lain lidahnya yang dia ucapkan adalah kebenaran, al-haq. Setiap kali dia berbicara, setiap kali dia berkumpul dengan seseorang, maka kalimat-kalimat al-haq itulah yang keluar. Kalam-kalam Allah yang keluar, bukan kalam-kalam yang sia-sia, bukan kalam-kalam yang mengandung kemudaratan, tapi selalu kalam-kalam yang dikeluarkan melalui lidah nur ma'rifat tadi, yang dipengaruhi nur ma'rifat tadi, akan selalu menuju kepada kebaikan, penuh dengan nasihat, penuh dengan bimbingan dan sebagainya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, itulah indahnya nur ma'rifat, ya, kalau menyinari seseorang. Jadi oleh karena itu, ya, ini bisa dicirikan seseorang ini sudah mendapat nur ma'rifat atau tidak. Bisa dilihat dari gerak-gerik lahiriahnya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa apa yang tersembunyi di dalam kegoiban tadi, rahasia kegoiban tadi, itu akan nampak secara zahir, ya, akan nampak secara zahir. Sebagaimana di dalam satu pepatah Arab mengatakan, li'anna zahiru mir'atul batin, bahwasanya yang zahir itu adalah merupakan cermin keadaan batinnya. Jadi apa yang zahir dari seorang manusia itu mencerminkan kondisi batinnya. Jadi tidak bisa disembunyikan. Ketika seseorang mengatakan hal yang demikian, itu berarti kondisi batinnya seperti itu. Ketika seseorang lebih cenderung kepada kemungkaran dan kemaksiatan, pengingkaran kepada Allah, itu berarti kondisi batinnya seperti itu.
Ya. Begitu juga kalimat-kalimat yang diucapkannya, keinginan-keinginannya. Apabila keinginannya lebih besar kepada keinginan hubbud dunya, berarti itulah batinnya. Menunjukkan kondisi batinnya memang hubbud dunya. Lebih cenderung kepada kesenangan semata. Hedonisme. Lebih mengagung-agungkan kesenangan dunia. Berarti kondisi batinnya seperti itu. Jadi apa yang nampak di lahir ini itu menunjukkan kondisi batin seseorang. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat sebuah perilaku orang, maka yang diobati adalah batinnya. Yang diobati adalah batinnya. Berarti batinnya rusak. Itu yang dibetulkan. Jangan semata-mata hanya melihat perbuatan lahirnya. Jadi yang diobati batinnya dulu. Sebab apabila batinnya sembuh, maka perbuatan lahiriahnya, perbuatan zahirnya juga akan sembuh. Apabila batinnya telah lurus, maka lahiriahnya juga akan lurus. Termasuk lidahnya akan lurus, matanya akan lurus, telinganya lurus, anggota-anggota badannya akan lurus semua. Tangannya akan digunakan untuk amalia-amalia yang lurus, kakinya juga melangkah kepada tempat-tempat yang lurus dan baik, yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisi dohir itu adalah menunjukkan cermin dari keadaan batinnya. Dan ini saudara-saudara sekalian, betapa pentingnya nur ma'rifat ini. Tetapi sekali lagi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Nah ini. Makanya berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan cahaya ma'rifat dari Allah yang ditanamkan ke dalam qalbu orang itu. Ini adalah suatu keindahan yang luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya orang itu sendiri yang bisa merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan nur ma'rifat, bagaimana indahnya mendapatkan nur ma'rifat. Kehidupan akan nampak indah apabila ada nur ma'rifat di dalam qalbu orang itu. Karena dia mengenal Allah. Dia amat sangat mengenal Allah. Ibarat matahari menerangi dunia, maka tidak ada yang tersembunyi. Begitu terangnya cahaya matahari. Jadi nur ma'rifat itu diumpamakan seperti cahaya matahari yang menerangi bumi. Begitu terangnya, terang benderang. Matahari itu sinarnya kan terang benderang, ya. Sangat terang, sangat nyata sekali. Nah, begitulah cahaya ma'rifat apabila telah ada di dalam qalbu seseorang, maka keberadaan Allah ini begitu terang benderang, baik af'alnya, sifatnya, dan zatnya. Zat, af'al, dan sifat itu jelas bagi dia tentang Allah, tentang keberadaan Allah. Tidak ada keraguan lagi di situ. Dari setiap amalia perbuatan apapun, maka yang dilihat dan didengar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya kondisi atau keadaan seorang hamba yang seperti itu. Karena dia akan melihat segala sesuatu dari sisi kebaikan. Dia akan melihat sisi kebaikan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Sisi kebaikannya akan nampak bagi dia. Af'al Allah akan terlihat di situ. Dalam setiap peristiwa pasti dia akan melihat tiga hal. Pertama, dia akan melihat di situ ada af'al Allah, perbuatan Allah. Kemudian di dalam peristiwa itu ada sifat Allah. Kemudian di dalam peristiwa itu juga ada zatullah. Tiga keadaan ini akan dia lihat sekaligus ketika melihat peristiwa apapun. Yang kemudian tentu saja orang yang memiliki nur ma'rifat, basyirohnya tajam, cahaya batinnya tajam, mata batinnya tajam, untuk memandang sesuatu, melihat suatu peristiwa, hikmah di balik sebuah peristiwa. Allah nampakkan, bahkan Allah bukakan hijabnya untuk bisa melihat sesuatu. Nah itu indahnya, ya, nur ma'rifat ini. Qala Abu Hafs radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata Abu Hafs radhiyallahu anhu, husnu adabil zahiri inwanu husni adabil batin. Kata Abu Hafs bahwa kebaikan adab zahir itu menunjukkan husni adabil batin, kebaikan adab batin. Nah, kalau tadi itu li'anna zahiru mir'atul batin, bahwa yang zahir itu adalah cerminnya batin. Nah di sini bahwa kebaikan adab zahir
adab yang nampak secara zahir, ini menunjukkan husni adabil batin, menunjukkan kebaikan adab batin. Jadi apabila kita melihat seseorang akhlaknya baik, adabnya baik, dan ini menunjukkan bahwa adab batinnya memang baik, adab batinnya baik. Apa adab batin itu? Ya, adab batin itu adalah ma'rifat tadi. Dia sudah memiliki tauhid yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia memiliki qalbu yang terjaga. Dia selalu mengoreksi hatinya. Dia selalu memperbaiki qalbunya dan menghindari kecacatan-kecacatan atau kotoran-kotoran hati. Penyakit-penyakit hati dia coba untuk buang. Dia mujahadah, dia buang. Itu ada batin. Dia tidak biarkan hatinya berkeliaran. Dia tidak biarkan kolbunya terkotori oleh penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati. Adabnya sangat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gerak hatinya juga baik. Dia menghindari suudzon. Dia senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada makhluk, ya, menjauhi sifat iri, dengki, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Dia jauhi. Itu adalah adab-adab batin. Nah, apabila adab-adab batin ini sudah ada di dalam qalbu seorang hamba tadi, maka akan muncullah di dalam adab zahirnya. Ya. Seseorang yang sudah berusaha mujahadah membersihkan hatinya, maka akan tampak secara zahir itu. Secara zahir akan nampak. Dari sikap, perilaku dan ucapannya nampak. Ya. Dia mencoba untuk menghindari rasa ujub takabur, maka dalam ucapannya juga tidak sombong, lebih kepada tawadu, rendah hati, ya. Dalam bersikap, dalam bertutur kata dan sebagainya. Ya. Kemudian juga tidak serakah, ya. Dan sebagainya. Ya. Jadi adab-adab zahir ini menunjukkan baiknya adab batin. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, memperbaiki adab batin ini merupakan hal yang penting. Akan sulit rasanya, ya, mendapatkan adab yang baik secara zahir apabila batinnya tidak baik. Adab batinnya belum didapat. Ya. Sebab kalaupun ada kepura-puraan di dalam bersikap, katakanlah pura-pura baik, gitu, pura-pura santun, pura-pura menghormati, itu hanya seketika di hadapan orang, tapi di belakang tetap akan terbuka kebohongan itu, tetap akan terbuka kepura-puraan itu, akan terbuka. Tetapi kalau memang adab batinnya baik, ya begitu. Di depan dia sopan, di belakang dia tetap sopan. Di depan orang itu dia hormat, di belakang juga dia tetap hormat, menjaga hormat itu. Ya, akan tetap seperti itu. Beda dengan orang-orang yang munafik, ya, baik di depan tapi tidak di belakang. Itu tetap akan terbuka. Ya. Jadi tidak bisa disembunyikan, tidak bisa berpura-pura, karena suatu saat akan terbuka hal yang sesungguhnya dari keadaan orang itu. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa yang akan terpatri pada diri orang itu adab zahirnya itu apabila dipengaruhi oleh adab batinnya yang baik juga. Itu akan tetap pada orang itu dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ada salah satu firman, ada salah satu sabda dari Rasulullah SAW. Fa'inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihuhu. Seandainya khusyuk hati orang ini, khasha'at jawarihuhu, maka akan khusyuk juga anggota badannya. Hadis ini berkaitan dengan seseorang yang ketika melakukan sholat itu banyak gerak. Ada salah satu orang yang pada saat itu sholat dan diketahui oleh Nabi, orang ini ketika sholatnya itu banyak gerak. Ada aja lah garuk-garuk lah segala macam gitu kan, kadang-kadang
Ya kalau lebih ekstrim lagi mungkin gini-gini ya batal garuk atau ya banyak gerak lah, pokoknya banyak gerak. Nah ini sehingga Rasulullah SAW mengeluarkan hadis ini. Ya, lau khasya'a qalbu hadza khasya'at jawarihuhu. Seandainya khusyuk hati atau kalbu orang ini, maka akan khusyuk juga seluruh anggota badannya. Jadi apabila orang tidak cicing, ya, tidak mau diem, selingukan segala macam gitu, apalagi dalam sholat, itu jelas orang itu nggak khusyuk. Nah, begitu juga dalam keseharian. Kalau orang yang khusyuk tuh anggota badannya tenang, tangannya tenang, duduknya tenang, kepalanya juga tenang, gitu ya. Enggak belingsatan kalau sedang duduk, enggak gelisah seperti gelisah. Jadi apabila qalbunya khusyuk, maka anggota badannya juga akan khusyuk. Nah, lagi-lagi di sini masalah qalbu, tempat jatuhnya nur ma'rifat tadi. Ya. Lagi-lagi masalah qalbu. Oleh karena itu qalbu atau hati ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita selalu jaga, kita perbaiki, ya, kita bersihkan. Jangan sampai terkotori, jangan sampai dibiarkan liar. Karena berdampak nanti kepada amalia-amalia dohir, perbuatan-perbuatan dohir. Ya. Seperti tadi, apabila hatinya tidak khusyuk, maka anggota badannya tidak khusyuk. Dia gelisah. Ya. Gelisah. Itu salah satu ciri. Ada orang yang ketika kita ngobrol itu nggak pernah tenang gitu kan. Tangannya segala macam, kakinya, kepalanya celingak-celinguk gitu. Itu menunjukkan hatinya tidak khusyuk, tidak tenang. Tidak tenang. Sebab orang yang tenang, dia tenang, diam gitu ya. Diam. Hatinya juga tenang. Itu khusyuk ya. Jadi qalbu ini sangat mempengaruhi keadaan dohir seseorang. Nah ini saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan ini nur ma'rifat ini merupakan hal yang Masya Allah ya, sulit untuk diceritakan keindahannya. Yang jelas beruntunglah orang-orang yang mendapatkan nur ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga nur ilahiyah. Ya, nur ilahiyah. Karena itu bagian daripada ghaibis sarair, ini rahasia kegoiban yang diberikan oleh Allah ke dalam qalbu seseorang. Tapi syaratnya tadi, ya, syaratnya tadi. Untuk mendapatkan nur ma'rifat ini qalbunya harus dijaga. Ibarat cermin, maka cerminnya harus bersih. Harus bersih. Sebab nur ma'rifat atau cahaya itu tidak akan masuk, tidak akan mantul kepada cermin yang kotor. Nah, hati ibaratkan cermin. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan nur ma'rifat dari Allah, bersihkanlah cerminnya, bersihkanlah kolbunya. Kolbu kita dibersihkan. Berupaya terus untuk membersihkan hati kita dari segala prasangka, dari segala sumuzon, dari segala kekecewaan, putus asa, ya, kegelisahan dan sebagainya. Diisi dengan yakin kepada Allah, diisi dengan tawakal kepada Allah, diisi dengan bersandar kepada Allah, diisi dengan ridha kepada Allah atas segala peristiwa yang terjadi pada kita, diisi dengan khauf dan roja kepada Allah. Isi dengan itu semua. Dan buanglah jauh-jauh yang akan mengotori qalbu atau hati kita. Sifat-sifat yang buruk jauhkan oleh kita. Jangan dibiarkan tumbuh di dalam qalbu kita, karena itu akan mencoreng dan mengotori cermin hati kita. Yang akibatnya nur dari Allah, nur ilahiyah dan nur ma'rifat tidak akan masuk ke dalam qalbu kita. Dan efeknya apa? Anggota lahir kita kalau tidak ada nur ma'rifat tidak disinari oleh nur ma'rifat tadi. Termasuk akal dan pikiran kita kalau disinari dengan nur ma'rifat itu menjadi indah. Pikiran kita menjadi cerdas. Orang yang disinari nur ma'rifat, otaknya makin cerdas, akalnya makin cerdas. Nggak ada istilah ngeblank, baluang gitu, nggak ada. Selalu dia menemukan titik terang dari setiap persoalan yang dihadapi. Akalnya cerdas, pikirannya tambah cerdas. Ya. Itu indahnya, ya, nur ma'rifat. Untuk akal saja seperti itu.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, bersabarlah dan bermujahadahlah terus ya, di dalam kehidupan, karena di situ ada keuntungan, karena di situ ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam menjalani kehidupan. Karena dia akan memandang dengan penuh keindahan apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, itu hanya keindahan ya. Hanya keindahan di alam semesta ini. Hal-hal yang akan menimbulkan kemudaratan tertolak dari mata dan telinganya, karena dia melihat keindahan Allah, dia melihat sifat jamal Allah, Allah yang maha indah, dia nampak. Efeknya apa? Orang yang seperti ini yang mendapatkan nur ma'rifat itu tidak akan diruatkan hatinya, tidak akan diruatkan pikirannya oleh hal-hal yang tidak perlu ya. Oleh hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele-sepele itu tidak akan diruatkan dengan seperti itu ya. Sehingga hatinya khusyuk, kalbunya khusyuk, kalbunya tenang ya. Dapat memandang sesuatu secara objektif ya. Tepat sasaran. Nah ini saudara-saudara sekalian ya, bagi orang-orang yang beriman itu Allah janjikan seperti itu. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita mau atau tidak mendapatkan nur ma'rifat dari Allah. Itu akan diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, diberikan dengan syarat tadi. Karena nur ma'rifat ini akan masuk kepada kalbu, maka perbaikilah kalbu kita, jagalah kalbu kita, jangan biarkan terkotori ya. Isi dengan sifat sabar, ridho, ikhlas ya. Yakin ya. Penuh harap kepada Allah, optimis ya. Jangan pesimis ya. Di dalam menjalani kehidupan, yakin namanya, yakin tentang kudrat yang irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbeda dengan orang-orang yang kafir. Di sini disebutkan sifat daripada orang-orang kafir dan munafik. Di dalam surat Az-Zumar ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdah, dan ketika hanya nama Allah saja yang disebut, wahdahu isma'azzat, maka menjadi kesal, sangat kesal. Siapa yang merasa kesal ketika asma Allah disebut? Ada. Ternyata kata Allah ada orang-orang yang merasa kesal, merasa jengkel apabila asma Allah disebut, gak seneng. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang Allah tuh dia gak seneng. Ada ternyata di sini dalam surat Az-Zumar. Kupingnya kiming, kupingnya kuning. Jadi kayak kena geledek gitu kalau mendengar asma Allah, kalau mendengar kalam-kalam Allah, kalau mendengar nasihat-nasihat dari firman Allah tuh panas kupingnya, nasping namanya, panas kupingnya. Siapa orang-orang yang demikian? Nah itu alladzina la yu'minuna bil akhirah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Siapa saja pokoknya yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia kesal hatinya, dia tidak senang hatinya apabila disebutkan asma Allah. Dia nggak senang. Lalu senangnya apa? Wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Nah, dia itu tetapi ketika disebut ya, nama-nama selain Allah, idza hum yastabshirun, maka mereka itu gembira, senang. Oh, ya. Jadi kalau berbicara kalamullah, berbicara agama nggak senang, nasping. Tapi giliran masalah kesenangan, masalah kemungkaran dia senang. Selain Allah lah yang disebutnya, ya, masalah kesenangan, masalah hiburan baru senang. Ada kan surat Az-Zumar? Ada ternyata orang-orang seperti itu tuh. Ya. Mungkin dalam keseharian kita pernah menjumpai orang yang begitu. Kalau kita ajak ngobrol misalkan tentang agama, wis pokoknya kupingnya panas, nggak mau, nggak senang.
atau mungkin dia pergi atau mengalihkan pembicaraan. Tetapi ketika kita ajak ngobrol tentang hiburan, tentang hal-hal yang menyenangkan, ya, tentang kemungkaran dan kemaksiatan, asik dia ikut mendengarkan. Nah, ini terkena oleh surat Az-Zumar ayat 45 dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ada ternyata saudara-saudara sekalian. Makanya lengkap dalam Al-Qur'an. Sifat-sifat manusia ada. Tinggal kita mau baca, menghayati, kemudian kita ya, melihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akan ditemukan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, orang yang demikian tentu saja tidak mendapat nur ma'rifat. Orang-orang yang demikian tidak dapat nur ma'rifat. Ya. Bagaimana dia mendapatkan nur ma'rifat dari Allah kalau dia disebut asma Allah aja tidak senang? Ya. Kita bicarakan tentang asma Allah, dia nggak mau. Tidak mau ngobrol tentang asma Allah. Pengennya ngobrol yang lain. Nah, itu jauh dari nur ma'rifat sudah orang seperti itu. Ya. Tidak akan dapat nur ma'rifat seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena amat rugi. Karena disifati sebagai la yu'minuna bil akhir, sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Orang-orang yang seperti itu. Ya. Sebab seharusnya orang yang beriman itu ketika disebutkan sama Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat wa idza wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Jadi bergetarlah hatinya, kemudian bertambahlah keimanannya. Nah, seharusnya seperti itu ciri-ciri orang beriman. Bukan sebaliknya. Bukan merasa kesal ketika disebutkan asma Allah. Kembali lagi, itu adalah persoalan qalbu yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kata kuncinya adalah di dalam qalbunya. Ketika qalbunya cacat, ketika qalbunya penuh debu, penuh kotoran, penuh penyakit, maka dia akan memiliki sifat seperti itu. Bagaimana nur ma'rifat akan masuk? Mendengar asma Allah aja dia kabur. Ya. Enggan, karena penuh dengan kotoran di dalam qalbu, nggak masuk nur ma'rifat. Ya. Kesal yang ada, jengkel, ya, ketika disebutkan asma Allah. Tapi kalau disebutkan hal yang lain yang berbuat kesenangan duniawi, dia asyik, dia nikmat banget itu, ya, membicarakan masalah dunia, ya, membicarakan tentang masalah kemaksiatan dan kemungkaran, nikmat banget. Ya, efeknya apa? Bukan hanya membicarakan, tapi dia akan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan itu karena sudah merasa asyik di situ. Ketika diajak menuju kepada jalan Allah, susah. Diajak ngaji, susah. Diajak baca Quran, hese. Apalagi diajak zikir, pegel. Nah, ya. Nah, seperti itu. Makanya Masya Allah ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk senantiasa dijaga qalbu kita oleh Allah, ya. Di tengah-tengah kita berusaha mujahadah. Karena memang tidak mudah saudaraku untuk mujahadatun nafs, membersihkan hati itu sangat tidak mudah, sangat payah. Ya, karena kita harus melakukan tahalli, takhalli, kemudian akan mendapatkan tajalli. Ya, tahalli itu adalah membersihkan kotoran-kotoran hati, membersihkan penyakit-penyakit hati. Kemudian setelah itu takhalli, setelah itu adalah diisi dengan kebalikan daripada penyakit hati tadi, dengan kebaikan-kebaikan. Baru setelah itu akan mendapatkan tajalli, ya, musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keagungan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 tahap itulah yang dilakukan. Walaupun tidak mudah, tetapi jika Allah menghendaki dan kita berazam untuk bisa itu, insya Allah, ya, Allah akan membimbing kita semua, menuntun kita semua untuk menjalani, ya, suluk, ya, perjalanan seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan pada malam hari ini ada manfaatnya dan paling tidak memberikan sedikit pencerahan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita tentang siapa diri kita sebenarnya dan kemudian harus bagaimana kita untuk menemukan keindahan yang sejati. Jadi antaranya tadi
ya. Keindahan yang adalah keindahan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menanamkan nur ma'rifat itu di dalam qulub kita. Insya Allah orang yang demikian akan bahagia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan demikianlah juga kita adanya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sehingga kita semua selamat fid dunya wal akhirah. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan di dalam penyampaian yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.